Proses pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan yaitu penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pengukuran serta pelaporan dan analisis. Ceritakan dalam contoh kasus suatu perusahaan dalam proses pengendalian manajemen tersebut. Dalam sebuah perusahaan, sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan karena berperan besar dalam perkembangan perusahaan. Jika dalam suatu perusahaan tidak ada pengendalian manajemen, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan sangat rentan dengan kemunduran. Sebaliknya, jika sistem pengendalian dalam suatu perusahaan sangat baik, maka perusahaan tersebut akan sangat berkembang. Sistem pengendalian manajemen. Tentunya setiap perusahaan mempunyai standar masing-masing untuk penglihatan manajemennya. Semakin baik sistem pengendaliannya, maka akan sangat berpengaruh pada perusahaan. Tetapi banyak juga dari perusahaan yang tidak terlalu memikirkan sistem pengendalian manajemen. Oleh sebab itu, tidak banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kemunduran atau bahkan gulung tikar. Melihat kenyataan bahwa setiap perusahaan harus kembali mengkaji ulang terhadap sistem pengendalian manajemen yang ada. Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan. Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Dalam hal ini dianggap baik berarti mampu mengejahatarkan atau menerjemahkan antara lain tolak ukur kinerja yang mencerminkan perusahaan atau organisasi berjalan secara efisien, efektif, dan produktif. Kebijakan dalam menentukan tolak ukur di atas. Apresiasi kepada sumber daya yang dimiliki perusahaan organisasi. Masing-masing perusahaan memiliki kompleksitas berbeda dalam pengendalian manajemen. Makin besar skala perusahaan, akan semakin kompleks. Pengendalian manajemen bersifat menyeluruh dan terpadu, artinya lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi terpenuhi. Jadi, sistem pengendalian manajemen dapat diterapkan pada berbagai bentuk organisasi. Sebab hakikatnya setiap organisasi mempunyai komponen sama, yaitu yang pertama work, yang kedua employee, yang ketiga relationship, yang keempat lingkungan. Sistem pengendalian manajemen dapat dikatakan sebagai pengetahuan teoritis praktis. Karena itu dalam SPM akan lebih murah mencernanya. Kalau dalam mempelajarinya senantiasa membayangkan dan mengkaitkan dengan perilaku manusia dalam kehidupan organisasi atau perusahaan. Dalam pengendalian manajemen, peranan pertimbangan psikologis lebih dominan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penting dari manajemen melalui pengendalian manajemen adalah berusaha mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Agar tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik, pada tahap pertama manajer harus memutuskan apa yang akan dicapai oleh organisasi dan cara untuk mencapainya. Lewat keputusan ini akan diketahui seperangkat tujuan organisasi dan strategi menjadi sejumlah kebijakan-kebijakan yang dapat menuntut arah maupun program-program kegiatan untuk tercapainya tujuan tersebut. Setelah keputusan-keputusan dibuat, maka pengendalian manajemen mulai bertugas untuk memastikan bahwa kehendak manajemen telah dilaksanakan oleh seluruh organisasi. Proses pengendalian manajemen yang baik sebenarnya formal, namun sifat pengendalian informal masih banyak terjadi. Pengendalian manajemen formal merupakan tahap-tahap yang saling berkaitan satu sama lain. Terdiri dari proses yang pertama pemrograman, yang kedua penganggaran, yang ketiga operasi dan akuntansi, yang keempat laporan dan analisis.
Contoh-contoh sederhana pemisah fungsi dalam perusahaan dan adanya penetapan garis wewenang dari tanggung jawab yang jelas adalah sebagai berikut. Seorang kasir yang menerima dan menyimpan uang tidak boleh mengurus administrasi dalam piutang. Yang kedua, kepala gudang yang bertanggung jawab di gudang tidak boleh mengurus administrasi persediaan. Jika ada pegawai yang upahnya harian, maka harus ada seorang yang khusus dipisahkan antara yang mencatat absensi, yang membuat daftar gaji, dan membayarnya.